Start. Baik, sebelum kita mulai, saya ada pengumuman dulu. Pertama, video ada 2 yang baru di minggu ini, yaitu video tentang International Standard Atmosphere sama video tentang kalkulator ISA. Yang atmosfer itu teori, keterangan sedikit tentang apa itu atmosfer ISA, sedangkan yang kalkulator itu sekedar pengetahuan, sebetulnya nggak terlalu aerospace, tapi itu untuk nambah pengetahuan kalian tentang Excel sendiri. Excel itu juga sesuatu yang penting untuk dikuasai nantinya ya. Jadi kalian bisa mengikuti itu. Terus kalau kalian punya kalkulator ISA sendiri, yang kuis pertama bisa ada beberapa soal yang membutuhkan kalkulator, bisa kalian kerjakan. Seperti itu. Pengumuman kedua, ya sebagaimana kalian ketahui, Pak, kok baru sekarang Pak ada ininya, ada ISA ya, karena bikinnya sedikit lambat, jadinya kita akan ubah perkuliahan kita bukan selang-seling lagi. Jadi mulai sekarang setiap minggu kita harus ada kuliah, ya setiap minggu. Jadi tetap digabung kelasnya, tetap join, tetapi hari Kamis itu setiap minggu ada kuliah, kecuali tentu aja tanggal 29 Oktober, karena itu libur untuk nanti. Ya, kenapa kita pasang seperti itu? Ya ternyata bikin video itu nggak gampang. Ya. Yang ketiga, UTS, tentu saja. Seperti bagian kalian sudah berharap, Pak, ini UTS-nya kapan? Gitu kan? UTS akan dilaksanakan minggu depan, tanggal, saya lupa tanggalnya, tanggal 16 Oktober. 2 minggu lagi, sorry, bukan minggu depan. 2 minggu rencananya lagi. Minggu depan rencananya. Ya, rencananya minggu depan. Tetapi karena ya berbagai hal, kita mundurin, kasihan juga kalian kalau minggu depan Mbak UTS. UTS-nya akan dimulai tanggal 16, UTS-nya akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober via kuliah ITB, dan persyaratan tetap berlaku ya. Jadi tugas 1, 2, 3 harus sudah dikerjakan dengan nilai 80 minimal. Nah, atau setidaknya dikerjakan 6 kali berturut-turut. Tapi ya kalau nilainya rendah ya. Kalau kalian bisa mengerjakan kuisnya, mestinya UTS-nya juga bisa dikerjakan dengan baik. Itu ya. Jadi 3 pengumuman tadi, video-video dilihat aja. Nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Saya tidak meminta kalian subscribe and like. Pokoknya dilihat. Kemudian masalah perubahan jadwal kuliah sekarang jadi per minggu, bukan per 2 minggu. Saya rasa kalian sudah mulai terbiasa juga dengan perkuliahan online, jadi mungkin sekarang lebih enak lah strateginya. Mungkin kasurnya bantal-bantal ditaruh di belakang biar enak lihatnya, atau susunan cahayanya dikurangi atau gimana. Kita juga mulai membiasakan diri pakai berbagai macam hal, termasuk menggunakan papan smartboard ini. Jadi nggak apa-apa lah, sekarang 2 minggu sekali, mestinya kalian sudah mulai. Seminggu sekali, Pak Yasin. Seminggu sekali mestinya kalian udah mulai enak juga. Ya, apalagi pengenalan teknik dirgantara kan yang paling asik ya. Yang lain kan pusing, tapi yang ini enak. Tuh. Yang ketiga yaitu tadi UTS. 2 minggu lagi tanggal 16 Oktober. Jamnya akan saya beritahu sesegera mungkin, karena bikin ujian di kuliah ITB itu harus mendaftarkan diri dulu ke FMD. Jadi sesegera mungkin akan saya kasih tahu. Seperti itu. Ada pertanyaan dulu tentang itu? Kalau enggak ya kita langsung mulai saja. Ya. Akila, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum. Enak nih Pak Hari, saya langsung lihat orangnya di depan. Oh. Layar besar. Oke, nah gitu kita lanjutkan kuliah kita kemarin. Ya.
Terakhir kita ngomong tentang aerodinamika. Nah, setelah kita membahas apa itu teknik dirgantara, apa itu atmosfer, sekarang masuk aerodinamika. Dan sebagian dari aerodinamika sudah saya berikan di 2 minggu yang lalu, yaitu tentang gaya aerodinamika. Yang pertama yaitu adalah drag atau gaya aerodinamika yang arahnya sejajar dengan aliran udara. Kita juga coretannya ternyata terlalu banyak. Kita juga udah belajar ini kok agak Coretannya tadi di kanan. coretannya jadi di sini. Iya. Nah, ini lift. Bentar. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu gaya drag atau gaya hambat, gaya drag aerodinamika. Ya. Kita belajar bahwa sebetulnya drag itu terdiri dari 2 yang sementara ini, yaitu friction drag sama pressure drag. Jadi, kalau kalian punya benda apapun bergerak di aliran udara, ya, aliran udara seperti apapun, nanti kalian akan tahu bahwa ada gaya yang berusaha menyeret. Kita tadinya mau ke sana, ada hambatan yang menyeret kita ke arah sebaliknya. Makanya disebut drag. Ya. Seperti itu. Ada friction, ada pressure. Yang friction itu karena permukaan benda kita itu ada gesekan dengan udara. Makanya kalau kita bergerak dengan kecepatan tinggi, ada rasa panas yang muncul. Itu juga arah gaya ke belakang. Dan ada yang namanya pressure drag. Pressure drag ini bukan karena permukaannya, tetapi karena bentuk bendanya. Bentuk bendanya bisa bisa bola, bisa juga yang kemarin saya tunjukkan, bisa juga bentuknya teardrop. Maaf. Bisa juga bentuknya teardrop atau bentuknya papan dan seterusnya. Itu akan ada pressure drag, tidak peduli terhadap friction yang ada atau permukaannya kasar atau halus juga. Tapi 2 ini nanti masuk ke profile drag. Ada 1 drag lagi yang perlu diperhatikan dan cenderung penting terutama untuk pesawat kecepatan rendah, itu adalah yang namanya induced drag. Induced drag itu terpengaruh karena lift, ya. Karena lift belum diterangkan, maka kita nanti dulu masukin induced drag. Lift dan lift 3 dimensi. Oke. Tapi yang perlu kalian perhatikan lagi sebelum kita masuk ke lift adalah ini, ya. Coretannya sudah terlalu banyak. Bahwasanya drag itu, kalau saya taruh di sini. Bahwasanya gaya aerodinamika atau drag itu biasa dinyatakan sebagai setengah rho v kuadrat S G. Ya. Dengan ini adalah yang disebut dengan koefisien dari drag karena CG, ya. Koefisien drag ini penting karena koefisien drag itu adalah besaran yang non-dimensional. Ini fokusnya nggak bisa langsung. Adalah besaran yang non-dimensional, jadi tidak ada dimensi, tidak ada meter, tidak ada newton, tidak ada pressure, mungkin pascal dan sebagainya. Sedangkan faktor-faktor di sebelahnya itu berusaha mengambil satu udara
atau udara yang bergerak, betulnya angin, dalam bentuk tekanan yang disebut dengan tekanan dinamik. Oke. Lalu mengambil juga bentuk ukuran. Ini adalah kita bisa bilang ini dimensi. Dimensi diambil dalam referensi luas sayap untuk khusus untuk aerospace, makanya luas. Ini saya ceritakan ini karena nantinya kalian akan melihat banyak sekali rumus-rumus seperti ini. Ini artinya apa? Artinya kita memisahkan yang namanya bentuk benda kita. Bentuk itu tadi yang saya nyatakan, bentuk bulat, bentuk plat datar, atau bentuk airfoil, nanti kalian kenal airfoil, dan seterusnya. Itu dipisahkan dari macam-macam ini. Jadi kita punya suatu parameter yang menyatakan bentuk. Artinya apa? Kalau kita punya bentuk bola dengan besar diameter cuma 10 cm sama bola dengan diameter 1 meter, itu CD-nya sama. Karena ukuran sudah tidak terdefinisi di dalam CD. Drag-nya nanti akan beda, tapi dipengaruhi oleh dimensi yang kita ambil di luasnya. Bola 1 meter di kecepatan 10 meter per second sama 100 meter per second, CD-nya sama karena kecepatan sudah kita pisahkan dari bentuk bola. Seperti itu. Jadi ini kita punya koefisien bentuk. Sebagaimana judul dari slide ini, bahwa aerodinamika itu adalah the shape of light. Ya. Ini sesuatu yang perlu kalian pahami nanti ya. Bahwa kita sering menyatakan bentuknya, gaya aerodinamika sebagai suatu besaran non-dimensional. Nah, setelah drag, ada satu lagi yang kita perlu pahami, yaitu yang namanya lift. Aerodinamik atau gaya angkat. Lift sama drag selalu bergandengan. Dan biasanya di aerodinamika kita ingin lift sebesar mungkin dengan drag yang sekecil mungkin. Lift juga sama seperti drag, juga bisa muncul karena air separation. Ya, karena pemisahan udara dari suatu poin di benda kita. Bayangkan kalau kita punya plat datar seperti ini, ya, lalu bergerak di suatu fluida di sini udara. Kita sudah bisa membayangkan gaya yang muncul bukan cuma ke belakang. Ya, gaya yang muncul bukan cuma ke belakang aja, tapi pasti miring sedikit mungkin mengikuti bendanya itu ke sama seperti ini. Ini ada free stream di sini, aliran fluida atau aliran udara menabrak suatu benda yang kita punya ini plat datar dengan suatu kemiringan ya. Jadi ada sikap benda terhadap arah aliran. Kalau ini terjadi, maka kalian sudah bisa mengira-ngira bukan cuma ada drag. Kalau ada drag, maka ini seolah cuma dihambat gerakannya ke depan. Tapi kenyataannya kalau kalian punya seperti ini, dia akan ada gaya ke atas. Kalian mungkin sudah tahu gaya-gaya seperti itu kalau kalian main di bak mandi ya. Kalian main di bak mandi, celupin tangannya di bak mandi, kalian saya cuma siluet aja. Kalian gerakkan tangan kalian lurus seperti ini, ya, anggaplah dia dari atas. Kalian gerakkan tangan kalian lurus seperti ini di bak mandi, lancar. Tapi kalau kalian miringkan seperti ini, lalu gerakkan ke sana, seolah ada gaya ke atas. Bukan seolah, pasti ada gaya yang ke atas. Akan membuat
Jadi gayanya bukan cuma menghambat tangan kalian bergerak, tapi juga ada gaya yang tegak lurus aliran. Kalau saya dulu sering main ngeluarin tangan dari mobil, ya mobilnya gerak. Dulu kalau di Jogja naik bis kota gede itu jendelanya dibuka semua, tangannya bisa dikeluarin, apalagi dulu sepi. Kalau sekarang jangan ditiru ya. Tangan dikeluarin lalu kalian miringkan tangan kalian, terasa angin akan seolah tangan kalian naik ke atas. Ya, itu kalian sudah mengalami lift di situ. Nah, jadi lift itu bukan eksklusif orang aerospace engineering, anak kecil juga sudah merasakan. Nah, lift itu definisinya adalah gaya aerodinamika tadi, gaya karena suatu benda tercelup dalam suatu fluida dan bergerak relatif terhadap fluida itu adalah gaya yang tegak lurus arah aliran. Gaya yang sejajar arah aliran tetap disebut dengan drag. Kita jadi pisahkan ini. Itu adalah lift. Kalau saya katakan ini bukan eksklusif aerospace engineering, karena seperti ini kalian juga udah tahu, ini kan kayak layangan ya. Kalau tidak ada lift, layangan itu cuma terhambat aja sama udara. Tetapi karena ada lift, layangan itu kalau ditarik ke sini dan agak miring, dia bisa naik ke atas. Layang-layang Pak Yasi. Layang-layang, ya. Layang-layang atau layangan? Layangan orang Jawa itu. Seperti di layang-layang. Nah, yang ditemukan dulu zamannya George Cayley dulu itu seperti ini. Lift ada drag atau lift ada drag. Nah, tapi orang-orang aerospace engineering dulu nemuin juga bahwa ini sikap ini mungkin tidak diperlukan. Bisa aja bentuknya yang kita atur sedemikian rupa sehingga waktu dia bergerak meskipun sifatnya relatif adalah 0 terhadap arah aliran, tetap aja bukan cuma drag yang keluar, tapi lift bisa keluar sedikit demi sedikit tanpa perlu ada attitude dulu. Ini yang ditemukan George Cayley itu 1800-an. Ternyata lift itu bisa juga ditimbulkan kalau kita manipulasi kecepatan alirannya dengan menggunakan bentuk tertentu. Anggaplah tidak ada separasi yang terjadi di sini. Anggaplah tidak ada separasi yang terjadi di sini. Aliran nempel terus sampai ke belakang. Lift tetap bisa terjadi. Karena apa? Karena kita coba manipulasi kecepatan di atas dan kecepatan di bawah dari bodi kita. Kalau kita bisa lakukan itu, kalau kita bisa manipulasi itu, maka tekanan di atas dan di bawah akan berbeda. Ya. Apabila tekanan di atas dan di bawah berbeda, maka ya pasti muncul gaya yang tegak lurus arah aliran. Bentuk seperti ini, bentuk suatu benda yang dioptimasi untuk menghasilkan lift dan digunakan untuk terbang, tentu saja itu disebut dengan aerofoil. Nanti kalian aerofoil kalau di Inggris atau kadang disebut juga dengan airfoil. Kebanyakan orang pakai airfoil. Oke, ini karena tadi saya cerita tentang George Cayley dulu pakai aerofoil. Ya, jadi ini lift bisa dimuncul karena separasi juga. Separasi juga sama sebetulnya, tekanan di sini karena ini weight di sini. Maka terus ada perbedaan tekanan atas dan bawah. Nah. Tetapi ternyata tidak cuma ini aja. Seandainya tidak ada separasi, lift itu juga bisa muncul. Nah, ini mungkin kalian sebetulnya sudah tahu ini di pelajaran SMA, fisika SMA. Kalau kalian ingat yang namanya Pak Bernoulli ini. Bernoulli ini punya suatu equation seperti ini yang sebetulnya adalah
pengejauhantahan konversi energi, harus tahu termodinamika kalau pengen tahu ini munculnya dari mana. Nanti mestinya ada ya sama Pak Laku. Bahwa tekanan itu terbagi jadi dua dulu, tekanan statik dan tekanan dinamik, di mana jumlah keduanya selalu sama. Tekanan dinamik itu pada saat udara bergerak, dan tekanan statik pada saat udara diam. Oke. Kalau kalian punya dua seperti ini, Pak Bernoulli bilang ini akan selalu konstan. Artinya kalau udara bergerak dengan suatu kecepatan, maka karena ini harus konstan, tekanan akan berkurang, tekanan statik akan berkurang. Ya, sama seperti itu. Seandainya di sini bisa kalian manipulasi sedemikian rupa sehingga kecepatannya lebih tinggi daripada di sini, maka tekanan di sini akan jadi rendah, kecepatannya jadi tinggi, tekanannya jadi rendah. Sedangkan di bagian bawah, kecepatannya mungkin sama seperti free stream atau kalau bisa lebih rendah, siapa tahu kalian bisa bikinnya lebih rendah, maka tekanan akan menjadi tinggi. Dengan demikian akan terjadi lift. Tracknya bagaimana Pak? Track tetap ada. Kita hilangkan track ini bukan berarti track nggak ada ya, ini cuma ya kita fokus ke lift. Nah, sedemikian rupa sehingga ini artinya kita bisa memanipulasi bentuk pesawat kita atau bentuk suatu benda yang mengalir, yang berjalan, suatu benda yang mempunyai kecepatan relatif terhadap fluida sedemikian rupa sehingga lift bisa ditinjau. Oke. Nantinya kalian akan tahu bentuknya seperti ini, terus kalian gabung dikasih sikap Pak. Dikasih yang namanya sudut serang alfa. Nah, ini liftnya akan lebih tinggi lagi daripada yang ini. Tapi bukan berarti kalau tidak ada alfanya tidak ada lift, bisa aja. Nah, tentu saja ini adalah suatu penjelasan yang sangat sederhana. Istilahnya ini diajarkan ke kalian di tingkat SMA mestinya. Maka ini level SMA. Nah, level kuliah ini masih kurang keren gitu, apalagi aerospace engineer. Nah, tapi pelajaran pengenalan tidak akan cukup untuk nerangin fluida mekanik ini. Nggak tahu, kalian ngambil fluid dynamics sekarang ya? Fluid dynamics udah ngambil atau mekanika fluida? Semester depan Pak. Semester depan ya. Semester depan ada fluid dynamics ya? Nggak salah masih, kalau nggak sama Pak Pram sama Pak Lavi mesti. Nah, itu di situ kalian akan belajar macam-macam. Nggak sesederhana ini ternyata memanipulasi kecepatan di atas dan bawah. Meskipun ininya masih tetap berlaku. Intinya itu memanipulasi kecepatan di sekitar benda sedemikian rupa sehingga tekanannya juga bisa diatur. Yang dimanipulasi kecepatan tentu saja karena ya kita bergerak terhadap udara. Jika kalian punya suatu spoiler tiba-tiba gerak ke sini, maka kecepatan di sini pasti berubah, beda sama kecepatan tadi. Ini juga salah satu bentuk manipulasi kecepatan. Nah, kan? Kalau di sini kecepatannya wake atau kecepatan rata-ratanya 0, berarti tekanannya tinggi di sini. Kalian punya yang namanya spoiler, liftnya dihilangkan langsung. Seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini suatu penjelasan sederhana tentang mekanika terjadinya lift. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita bisa memanipulasi distribusi tekanan, ya, dan pada akhirnya memanipulasi dengan mengatur bentuk dari bodi kita yang tadi tercelup dan juga mengatur sikap dari bodi kita. Ini bentuk tanpa sikap atau sikapnya 0 tetap akan menghasilkan
Mohon maaf. Cek. Nah, sekali lagi bentuk walaupun tidak bersikap atau searah aliran. Bentuk walaupun searah aliran tetap akan ada lift. Tetapi begitu kita punya sikap, kita akan memanipulasi lift. Biasanya kalau angle of attack semakin lama semakin besar. Nah, di sini ada beberapa istilah ya. Kalau kita punya free stream ke arah sana, free stream seperti ini, akan ada daerah-daerah di mana tekanannya itu positif, artinya lebih besar daripada free stream, biasanya di depan benda kita itu tekanannya lebih besar daripada tekanan awal atau tekanan free stream. Sedangkan tekanan di sekitar benda yang melewati free streamnya kan tersipak gitu. Sebetulnya semuanya itu tekanannya lebih rendah daripada tekanan free stream. Jadi semuanya itu seolah suction menghisap. Cuman di atas tekanannya lebih rendah lagi. Sama-sama negatif daripada free stream, tapi yang atas lebih negatif. Nah, kalau kita punya angle of attack, ada bagian yang istilahnya free streamnya nabrak di bagian depan. Demikian rupa sehingga kita mengubah dari suction tadi menjadi compression atau menekan. Yang sini menghisap. Ini alasannya liftnya jadi lebih tinggi. Nah, pada dasarnya seiring dengan naiknya alfa atau sudut serang, lift akan terus naik. Liftnya naik. Jadi sudut alfa, sudut serang 0, liftnya sudah di sini. Biasanya pada bentuk seperti itu, walaupun tidak ada attitude-nya, walaupun tidak ada sudut serangnya, dia sudah punya lift awal. Bahkan kalau attitude-nya agak negatif, misalnya seperti ini, terhadap arah aliran, kita masih bisa punya suatu lift. Beberapa bentuk tertentu masih akan menghasilkan lift, meskipun alfanya negatif. Walaupun ya kecil liftnya, ini alfa negatif. Oke. Nah, tetapi nggak sembarangan. Pada suatu saat, lift itu tidak akan naik lagi. Ya. Jadi bukan berarti kalau kalian punya pesawat, saya harusnya bawa model pesawat. Kalau kalian punya pesawat, lalu kalian terbangnya gini, bukan selalu, tidak selalu berarti kalian akan mempunyai lift tambah tinggi lagi. Dan tentu saja kalau kayak gini ya nggak mungkin lah ada liftnya. Titik di mana lift tiba-tiba hilang, dan itu biasanya katastrofik, jadi tiba-tiba hilang. Itu yang disebut dengan fenomena stall. Nah, sebagai orang aerospace harus tahu ini stall ini. Saya kurang tahu bahasa Indonesianya apa stall. Biasanya kita tetap memanggilnya stall. Tapi kalau kalian sering ikutin acara-acara nasional geographic kayak air crash investigation, itu stall kadang-kadang diterjemahin mogok, yang nggak benar rasanya. Jadi kita panggil. Ya. Pak Yesdi, maaf, boleh rada ke atas nggak Pak? Soalnya nggak kelihatan yang di bagian atasnya. Oke. Oh, iya. Terima kasih Pak. Oke. Stop. Berarti terlalu ini ya. Ya dikecilin aja, dijauhin terus.
Masih kelihatan ya, kameranya bagus. Oke. Nah, stall itu adalah suatu kondisi di mana lift atau gaya angkat tadi tiba-tiba hilang. Yang biasanya ini satu jadi tiba-tiba. Pada saat sudut serangnya naik. Apa yang menyebabkan lift ini terjadi? Apa menyebabkan stall ini terjadi? Itu kurang lebih seperti ini. Kalian sudah tahu tentang fenomena separasi, ya, bahwa aliran itu suatu saat akan lepas dari bodi kita, dari inilah. Pada saat dia lepas di sini, mungkin lift masih bisa bertahan. Kalau tidak ada yang lepas, ya tidak sesuai desain. Dan masih tekanan di sini masih cukup rendah dibandingkan tekanan di atas. Akan tetapi seiring dengan naiknya sikap dari bodi kita atau naiknya sudut serang, separation point bisa geser dari sini tadi, geser terus ke depan sehingga dia lepas di sini. Kalau dia lepas di sini, ini weight-nya atau separated flow-nya sudah terlalu besar. Lift-nya tiba-tiba hilang, dan ini gerakan separation point ke depan ini juga tiba-tiba. Jadi ini naik, dia masih bisa mempertahankan lift, tapi pada saat alfa tertentu atau sudut serang tertentu ini, dia bisa tiba-tiba hilang. Jadi ini gerak dari sini ke sini cepat sekali, lalu lift hilang. Pada saat lift hilang, ya karena tiba-tiba biasanya pesawat akan langsung arahnya ke bawah. Kalau pesawat kalian stabil masih bisa digital, tapi kalau bukan pesawat yang bagus, dia akan langsung jatuh. Oke, nah ini saya bilang high angle of attack ya. Tapi perlu diketahui, high angle di sini paling cuma 12 derajat atau 15 derajat itu sudah stall. Nah, jadi bisa kalian perkirakan kira-kira stall itu seperti apa. Kalau kalian punya pesawat mainan, kalian coba 15 derajat itu kecil, 30 derajat itu sudah tidak memungkinkan untuk menghasilkan lift. Ya. Dan terjadi ini stall dalam bentuk seperti ini tentu saja ya. Liftnya tiba-tiba hilang. Nah, sama seperti track, lift itu juga sering direpresentasikan sebagai suatu pengaruh dari bentuk bodi yang kita celupkan dan kita gerakkan terhadap suatu fluida. Jadi seringkali selalu biasanya malah dipisahkan antara dynamic pressure ini, tekanan dinamik, yang mendeskripsikan environment, kemudian ukurannya atau dimensinya terhadap bentuk. Nah, di sini kita kenal CD sama CD adalah drag coefficient dan CL adalah lift coefficient. Nah, ini ada satu hal lagi yang mungkin perlu diwaspadai. Kita juga punya CD, tetapi D-nya kecil, dan CL, tapi L-nya kecil. Kalau ini, dimensinya adalah suatu luas. Nah, jadi kita kalikan ini dengan S atau luas. Luas kalau dalam pesawat ini adalah luas sayap, luas platform sayap. Sedangkan CD ini sama dengan drag, jadi setengah rho V-nya masih sama, setengah rho V kuadratnya masih sama, tetapi di sini cuma C atau panjang dari benda kita. Dalam hal ini kalau pesawat terbang, panjang dari airfoilnya. C itu di sini. Ini 2 dimensi sama 3 dimensi ya. Ya, ini adalah koefisien 3 dimensi,
Sedangkan yang ini adalah koefisien 2 dimensi. Waktu saya gambarnya seperti ini, untuk sementara ini ya, ini bukan berarti saya punya kertas terus bergerak gini. Ya, kalau kertas gini ya nggak ada liftnya kan, cuma tipis bergerak. Tetapi yang saya maksud ini punya infinite span atau infinite ini suatu benda namanya 2 dimensi tapi sebetulnya infinite ring. Ya, yang punyai CD tertentu tentu aja dan saya sama seperti saya gambar seperti ini 2 dimensi. Ini adalah suatu tabung dengan panjang tak hingga menuju kalian dan masuk ke layar. Bukan terus gerak tipis gini ada liftnya, bukan gitu ya. Ini maksudnya. Nah di sini di sini gaya aerodinamikanya secara non dimensional dinyatakan sebagai CD dan CL dengan B dan L yang kecil. Sedangkan nanti kalau kalian menyatakan gaya aerodinamika sebagai suatu sayap, suatu sayap yang 3 dimensi, suatu sayap 3 dimensi, maka kalian terus punya luas landform. Kita lihat dari atas adalah kotak seperti ini. Jadi ini alirannya, dia bergerak ke sana dari alirannya ke sana. Kalau dilihat dari atas, kita jadi ukur ini luasnya. Ini adalah span dan ini adalah chord. Yang akan punya suatu luas. Nah, ternyata juga CL atau CD yang hurufnya kecil itu biasanya berbeda sama yang hurufnya besar. Nah, jadi yang infinite sama yang finite, infinite dan finite ring itu besarannya beda. Meskipun kita sudah pisahkan ya tadi ya, ini non dimensional, jadi bukan tergantung ukuran yang infinite atau tidak. Ini tergantung bentuk aja, bentuk penampang. Tetapi intinya beda. Biasanya yang CL kecil ini malah lebih besar, yang CD kecil. Yang CD kecil ini lebih kecil daripada CD besar. Nanti akan lebih jelas setelah ini. Gambarnya lumayan jelas ya. Nanti minggu depan mungkin Pak Hari yang nyoba ini. Nah, harus ngurus izin dulu nih. Masuk kampus. Oke. Nah ini sedikit pengetahuan ya. Bagaimana suatu gaya itu direpresentasikan dalam suatu besaran non-dimensional. Ya keuntungannya cukup banyak, terutama karena aerodinamika itu sering menggunakan wind tunnel. Kalau ukuran sudah bisa dipisahkan dari gaya yang lain, maka kita bisa konsentrasi ke bentuknya aja. Jadi kalian punya pesawat dengan bentuk yang sama tapi ukurannya lebih kecil, dites di wind tunnel, CD sama CL-nya relatif sama seperti yang kalian punya besar. Jadi tidak perlu wind tunnel ukuran 1:1. Benar itu Pak? Pasti sama? Ya pasti ada sedikit penyesuaian juga, ada adjustment-nya nanti. Tapi relatif akan sama. Kalian punya bola, pengen ngetes kalau misalnya
eh, B737 yang sebesar itu, pengen tahu CD sama CL-nya alias gaya-gaya aerodinamikanya, ngetesnya di wind tunnel ya tidak sebesar 737 langsung, tapi kita pakai model yang kecil dengan bentuk yang kita samakan, dites di wind tunnel. Ya, ada pertanyaan dulu? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Saya Muhammad Abdul Malik mau bertanya, kan tadi tuh Bapak bilang katanya yang alpha or angle of attack itu kan affect the size of lift kan Pak, lift atau dragnya gitu. Nah, tapi kenapa nggak ada di equation gitu Pak, angle of attack-nya? Nah, pertanyaan bagus sebetulnya. Ya. Jadi tentang angle of attack ya, ini misalnya bentuk airfoil, lalu ada ini punya bentuk alpha. Ini dikatakan kalau saya ngeluarin CL atau CD itu biasanya yang ini CL. Alpha di mana Pak? Dan pertanyaannya seperti itu. Ada dua hal yang bisa kalian lihat di sini. Bisa saja bentuk yang kedua adalah seperti ini. Ini dianggap bukan attitude. Yang ini bukan dianggap attitude-nya yang berubah, tapi memang bentuknya seperti ini. Ya. Kalau saya punya bentuk seperti ini sama bentuk seperti ini, lalu aliran harus digambar ya. Ini kalian bisa nyatakan sebagai bentuk yang berbeda atau attitude yang berbeda, ya kan? Itu semua tergantung pemodelan kalian. Akan tetapi nanti terutama di dinamika terbang masih tahun depan 1,5 tahun lagi, kalian akan tahu bahwa ini bisa dimodelkan, misalnya CL itu dimodelkan sebagai CL0 plus CL alpha. Jadi kalian punya dua koefisien di sini. Ini adalah koefisien pada saat alpha sama dengan 0, dan ini adalah koefisien pada saat ada alfanya, CL alpha. Ini nanti akan dipelajari dari pemodelan CL itu seperti apa. Secara matematik pengennya dimodelkan seperti apa. Seperti itu. Nanti ada lagi di sini masih ada CL elevator misalnya. Terus plus CL kecepatan pitch. Ini sudah masuk ke suatu pemodelan, termasuk alfanya itu juga suatu pemodelan. Jelas? Baik Pak, terima kasih. Ini fokusnya Android. Kurang lebih seperti itu. Nah ini pemodelan ini juga akan menentukan nanti bentuknya seperti apa kan. Kita coba modelkan, kalau ini linear, maka yang kita modelkan cuma dari sini sampai sini aja. Yang lainnya stall tidak dimodelkan. Kalau kalian ingin memasukkan model stall, ini harus ada nanti CL alpha kuadrat. Nah ini bentuknya sudah bukan linear di stall di sini. Ya. Jadi ini masalah pemodelan. Nanti kalian akan lihat juga di kelanjutan dari. Permisi Pak, mau nanya. Ya. Mohon maaf Pak, kan biasanya kan kalau di pesawat itu yang berubah tuh cuma bagian belakangnya doang ya Pak, yang sebagian kecil. Nah untuk menghitung CL-nya itu dihitung dari perubahan sudut yang belakangnya aja atau keseluruhan saya Pak? Nah, di situ ada hal lain yang harus kalian nanti di mekanika terbang akan lebih jelas, tapi boleh saya ini nggak ada model pesawat. Saya akan jelaskan seperti ini. Pesawat itu bisa nggak terbang lurus ke atas gitu? Nggak bisa Pak? Bisa. Alfanya berapa ini?
Stall atau enggak? Enggak stall, Pak. Enggak stall. Ini alfanya berapa benar? 45. 45 derajat. 45. Tapi itu tidak stall. Kenapa tidak stall? Saya gambar pesawat yang saya gambar. Ini pesawat dinamika terbang biasanya digambar seperti ini. Ya, tapi ini pesawat ya. Pesawat yang saya tunjukkan tadi terbangnya ke sana. Ya kan? Sedangkan sayapnya arahnya juga ke sana. Artinya kecepatan anginnya terhadap bodi atau terhadap orientasi dari pesawatnya hampir nol. Makanya sangat kecil. Oke, perhatikan ini. Tetapi seandainya dia tidak terbang ke sini, Kok berhenti, ada gangguan? Yang gangguan Pak Yasti atau? juga ini putus. Ini saya dari akun saya, bukan dari sistem. Putus ya? Iya, Pak, putus. Tunggu Iya, dulu. Jadi komputer saya masih lebih bagus dari komputer sistemnya. Masih hold on. Putus komputer sistemnya Pak Ari. Oh. Ini di komputer saya. Kameranya tidak sebagus tadi. Ya. Kenapa ini putus? Saya telepon Pak Jupri ya. Rejoin coba. Nah, ini bisa lagi. Belum ya? Udah, belum connecting masih belum mau. Padahal komputer saya pakai saluran. Udah ya. Maaf. Oke. Kita mulai lagi. Terlihat ya? Oke, ini Suara bisa. saya Terlihat, jelas? Pak. Ya. Oke. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini menarik juga ya. Saat pesawat kalian terbang ke climbing tadi 45 derajat tadi, alfanya berapa? Pertanyaannya seperti itu kan. Alfanya karena ini orientasi dari pesawat itu sama dengan alirannya, ya alfanya mendekati 0. Ya kan? Atau kalian melihatnya jangan lurus gini tapi miring gitu. Alfanya 0. Akan tetapi bedakan ini sama kalau pesawat kalian beratnya ke sana. Bukan ke sini tapi ke sana. Kayak manuver Cobra-nya Sukhoi 33 misalnya. Ini alfa tinggi. Ini adalah manuver posisi yang bisa stall. Ya kan? Nah, perhatikan ini kalau kalian ngomongin tentang alfanya pesawat. Artinya kalau pesawat kalian harus terbang lurus ke sana, lalu kalian punya pesawat seperti ini, berat tertentu, mungkin liftnya juga harus tertentu. Lift yang tertentu ini ada di alfa berapa, itu mungkin menyebabkan kalian mungkin harus miringin sedikit pesawat kalian. Meskipun tidak ada di dalam sini yang berubah. Ya kan?
Ya tadi teman kalian bilang yang berubah kan cuma di belakang, ya ini berubah tapi cuma mengubah keseimbangannya. Alfanya sendiri akan berubah sedemikian rupa sehingga posisi yang disebut dengan trim itu tercapai. Jadi bukan sayapnya yang harus berubah dengan gerakan, tapi pesawatnya sendiri geraknya agak berubah ke atas. Geraknya gitu. Yang saya bilang tadi, perubahannya paling cuma 3 derajat, 5 derajat gitu. Tapi alfanya bisa. Atau mungkin pas, weight-nya pas sama lift-nya di alfa sama dengan 0. Itu susah terjadi tapi ya. Tidak mungkin terus-terusan alfanya 0. Karena weight itu selalu berubah. Fuel kalian dimakan pada saat terbang. Jadi penyesuaian ini selalu harus ada di sepanjang penerbangan, terutama penerbangan jarak jauh. Itu makanya pentingnya autopilot itu di situ. Kalau tanpa autopilot, si pilot akan capek menyesuaikan alfa terus. Menyesuaikan alfa di sini adalah menyesuaikan sikap pesawat terhadap arah alirannya. Menjawab tadi yang tanya siapa? Nggak ada catatannya di sini. Dijawab, Pak. Oke. Gitu ya. Ada lagi? Permisi Pak, Ya. untuk CL dan CD sendiri apakah memungkinkan jika kita ingin mendapat ekspresi teoritisnya daripada eksperimen? Mendapat apa? Ekspresi matematisnya. Nggak ada. Jadi purely hanya didapat dari eksperimen Pak. Jadi nanti kalau kalian pengen, bukan ada penuh saya pakai ini terus. Kalau kalian lihat sejarah awalnya CTCL munculnya dari eksperimen, bahkan sampai sekarang juga masih digunakan. Kalau kalian tidak pengen eksperimen, ada 2 hal numerikal ya. Yang satu yang disebut dengan empiris, yang satu yang disebut dengan CFD. Dua-duanya numerikal. Kalau empiris ini menggunakan rumus pencocokan. Ya, kalian sudah dapat dari panel bentuk L seperti apa, CD seperti apa, lalu dicocok-cocokin dengan suatu rumus. Nanti bisa CD sama dengan CD0 yang tadi saya bilang. Ini rumus empiris. Nanti ada banyak, terutama di dinamika terbang itu banyak sekali rumus empiris. Software rumus empiris sudah banyak, seperti yang namanya DATCOM misalnya. DATCOM ini isinya kumpulan singkatan data kompendium. Dia isinya kumpulan hasil-hasil wind tunnel yang dilakukan sama NACA sama NASA. Ya. Begitu ada sayap yang ada di antara 2 sayap yang lain, dia interpolasi. Nah, ini juga metode empiris untuk menentukan CD dan CF. Metode analitik ada, tetapi itu melibatkan rumus analitik itu juga ada ya, analitik. Saya jelaskan analitik. Analitik itu juga ada, tapi melibatkan yang kalian panggil sebagai cacing-cacing banyak banget ini. Bahkan ada yang 2 cacing dilingkarin seperti ini. Integrasi dan derivasi. Penurunan. Ini nanti disebut Navier-Stokes. Nanti kalian tahu ini dari Pak Lavi atau dari Pak Pram. Yang susah sekali diselesaikan secara analitik. Kalian tidak bisa dapat rumus yang seperti F sama dengan M kali A itu nggak bisa. Bahkan F sama dengan M kali A juga suatu penyederhanaan. Bisanya pakai sesuatu yang disebut sebagai computational fluid dynamics atau diselesaikan dengan cara numerik bukan analitik. Nah, kalau cari rumus bakunya CDCL seperti apa, itu saya bilang tidak ada. Tetapi nanti ada beberapa rumus pendekatan yang saya bilang tadi empiris yang bisa kalian gunakan.
Itu nanti kalian dapat rumus empiris itu mestinya di aerodinamika pesawat. Tapi sekali lagi itu rumus pendekatan dari hasil eksperimen. Karena kalau kalian pengen suatu rumus yang bukan dari hasil eksperimen, ya nggak ada yang sederhana. Setidaknya nggak ada yang sederhana. Tapi kalian bisa pecahkan dengan Navier seperti itu. Gitu? Kalau tidak sabar pengen tahu tentang ini, bisa langsung tanya ke Pak Lafun. Saya sih pikir. Di semester ini nggak ada yang tentang aerodinamika? Nggak ada, Pak. Oke. Adanya itu ya, termo ya? Iya. Karena mulainya dari termo dulu. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena ini harus selesai hari ini, tinggal sejam lagi. Tinggal 40 menit. Oke, ini apa nih? Nah, ini tadi saya sudah terangkan tentang distribusi tekanan, tentang sudut serang. Lalu saya jelaskan sesuatu yang disebut dengan center of pressure. Center of pressure biasa ditulis CP, tapi bukan koefisien. Ini simbol biasa aja. Itu adalah suatu titik yang mana pada titik ini momen itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalian mungkin pasti udah tahu lah momen itu maksudnya apa. Kalau kalian punya suatu batang seperti ini, lalu bekerja pada suatu batang ini suatu gaya ke sana dan gaya ke sana, maka terhadap titik ini gaya 1 misalnya F1 dan 2, gaya F1 akan menimbulkan momen ke arah sana, gaya F2 akan menimbulkan momen juga yang lebih besar karena jaraknya lebih jauh. Tergantung di mana kita melihat titik ini. Akan tetapi kita juga bisa menemukan suatu titik ya, di mana momennya itu bisa 0 terhadap F1 dan F2 ini. Mungkin di sekitar sini. Kenapa mungkin di sekitar sini? Karena kalau di sini F1 akan menimbulkan momen ke sana dan F2 akan menimbulkan momen ke sana. Jadi mungkin total momennya itu bisa 0. Sama seperti airfoil kita ini atau sayap kita ini. Sayap kita bekerja suatu lift, tapi lift itu sebetulnya muncul karena distribusi tekanan. Artinya apa? Artinya sepanjang airfoil kita lift itu bekerja dalam bentuk distribusi. Ya, ada L1, L2 dan seterusnya, suatu distribusi lift. Artinya apa? Artinya kalau kita pandang lift itu di sini, seluruh lift ini akan menimbulkan suatu momen tertentu yang bisa diintegrasikan. Ya. Nah, titik di mana? Tapi sama seperti batang lurus kita tadi, kita bisa aja geser titik tempat kita observasi ke belakang, misalnya di sini, sedemikian rupa sehingga semua gaya yang di depan menghasilkan momen ke sana, dan gaya yang di belakang akan menghasilkan momen ke sana. Kita bisa nemu satu titik di mana momennya ini semuanya nol. Setuju? Titik di mana momen itu sama dengan 0 yang disebut dengan center of pressure. Itu pengertian dari center of pressure. Ini adalah titik di mana momen sama dengan 0. Dan titik center of pressure ini biasanya dipakai, bukan biasanya, bisa dipakai sebagai
titik di mana resultan lift itu dianggap bekerja dan resultan track dianggap bekerja. Hanya saja ada kelemahan kalau kita pandang lift dan track itu pada saat CP ini, pada saat momen sama dengan 0 ini. Seperti yang teman kalian bilang, Pak ini nggak ada alfanya. Ternyata begitu alfa berubah, CP itu juga berubah. Tadinya di sini mungkin berubah jadi di sini. Jadi CP ini geser-geser terus tergantung sama alfanya. Demi menghasilkan momen sama dengan 0 resultan. Nah ini sesuatu yang merepotkan bagi engineer. Engineer bukan seorang yang pengen mengamati pergeseran CP, pengennya tahu di mana lift bisa saya taruh sehingga ngitungnya bisa lebih gampang. Oleh karena itu dikenalkan satu titik lagi selain center of pressure, yaitu titik yang disebut dengan aerodynamic center, AC. Ya, CP ini susah, kalkulasinya susah, tapi kita bisa mempunyai suatu titik yang disebut aerodynamic center, di mana momen tidak nol. Akan tetapi momen ini tetap, ya, momen ini nilainya tetap tidak berubah terhadap alfa. Titik AC juga tidak berubah terhadap alfa. Jadi ada momennya, jadi ini ada gambar momennya. Jadi ada momennya, tetapi tidak berubah-ubah terhadap alfa. Maka titik aerodynamic center ini dianggap lebih menguntungkan untuk memandang di mana lift dan track itu bekerja dengan suatu momen. Ya, sekali lagi lift dan track itu sebetulnya distribusi. Kalau kita satukan sebagai satu resultan, kita harus milih titik jadinya. Bisa aja milih CP, tapi CP center of pressure itu berubah terhadap angle of attack. Jadi kalau pesawat kalian berubah, kalian harus menghitung CP-nya ada di mana lagi. Atau kalian bisa menggunakan AC yang ada airfoil kebanyakan, itu tidak akan berubah posisinya terhadap angle of attack dan momen juga walaupun tidak nol, tidak berubah terhadap sudut serang. Itu gunanya aerodynamic center. Kebanyakan subsonic airfoil atau sayap-sayap subsonik AC itu ada di seperempat chord, sedangkan untuk supersonik biasanya geser tapi itu di setengah chord. Tapi biasanya yang subsonic airfoil tidak digunakan untuk supersonik. Itu sekali lagi nanti majunya seperti itu. Yang perlu diingat-ingat adalah kenapa kok kita nantinya lift itu biasanya diajukan di seperempat dari chord. Chord itu ini. Ini kayaknya harus agak ngebut. Jadi saya teruskan dulu. Nah, dengan kata lain, kita punya momen di sini. Jadi tadi ada lift aerodinamik, track aerodinamik, dan momen aerodinamik. Ini semua untuk menjelaskan bahwa kita perlu memikirkan momen aerodinamik. Track sudah diterangkan, lift sudah diterangkan, tapi momen yang muncul karena kita milih titik tangkap drag dan lift itu di aerodynamic center, jadi ada. Dan sebagaimana dua gaya sebelumnya, momen ini juga diejawantahkan dalam sebuah besaran non-dimensional, cm. Tetapi karena momen itu satuannya Newton meter, bukan Newton, kita jadi punya satu tambahan di sini, yaitu volt. Ini tidak muncul di sebelumnya. Langsung aja. Kita akan membahas wing setelah ini. Pak Hari mungkin ada tambahan dulu sebelumnya. Ya,
intinya begini, kita aerodinamik itu ada gaya drag dan gaya lift. Dan apa itu namanya, gaya drag itu gaya yang searah dengan arah kecepatan, gaya lift itu adalah gaya yang tegak lurus dengan arah kecepatan. Nah, mungkin perlu dipisahkan ya, kalau kita menguji gaya di terowongan angin. Jadi model pesawatnya diam, tapi anginnya yang bergerak dalam hal ini, kecepatannya angin itu. Nah, kalau nanti kita bicara dengan real pesawat terbang, itu pesawatnya yang bergerak, anginnya diam, udaranya diam, kayak gitu ya. Tapi itu kan relatif aja, jadi dianggap V-nya sama gitu. Jadi kalau kita bilang kecepatan terbang kita adalah 100 meter per detik, kayak gitu ya. Nah, yang bergerak 100 meter per detik itu pesawatnya atau anginnya. Kalau di terowongan angin yang bergerak adalah anginnya. Tapi kalau di pesawat terbang yang sedang terbang, yang bergerak itu adalah pesawatnya. Tapi sama-sama kita katakan kecepatannya adalah kecepatan terbang kita. Nah, itu nanti the rest of setelah kuliah ini Anda jangan dibingungkan antara konsep di terowongan angin dengan konsep di dinamika terbang ya nanti, karena kalau di terowongan angin itu nanti juga akan dijelaskan di akhir kuliah ini, itu pesawatnya diam tapi udaranya yang kita gerakkan. Namun kalau di dinamika terbang, angin atau dalam hal ini udaranya atau air-nya itu diam, pesawatnya yang bergerak. Tapi sama-sama nanti kita bilang kecepatannya sama. Kalaupun nanti di dinamika terbang atau di prestasi terbang itu ada kecepatan angin benar, bukan kecepatan pesawat, nah itu nanti kita perhitungkan aja. Ada kecepatan angin dari samping, ada kecepatan angin dari atas atau bawah, ada kecepatan angin dari tail atau headwind, tailwind, itu nanti kita bisa perhitungkan. Itu angin yang angin alami gitu. Kalau ini udara yang bergerak gitu. Atau pesawat yang bergerak. Itu aja mungkin Pak Yasri tambahannya. Bentar. Ya, Pak. Dan mungkin perlu diketahui atau dihafalkan ya dalam ini apa itu namanya sudut serang tadi. Kalau di dalam rumus ini sudut serang itu pengaruhnya di mana? Nanti sudut serang itu pengaruhnya di besaran CD, CL dan CM itu kelihatannya di situ. Nanti kalau Anda belajar aerodinamika, jadi bisa diplot CD fungsi alfa, CL fungsi alfa, CM fungsi alfa. Jadi kalau alfanya besar, CD-nya juga besar, drag-nya juga akan besar. Terus kalau alfanya besar, CL besar, lift-nya juga akan harganya besar. Dan mohon diingat, mungkin perlu digambarkan lagi Pak Yassi, yang disebut sebagai alfa itu adalah sudut antara bodinya dengan arah anginnya atau arah udaranya. Jadi kalau Pak Yassi ini gambar 45 derajat, yang 45 derajat itu bukan sudut alfanya, tapi itu adalah bodinya dengan apa itu namanya adalah horizonnya. Nah kalau bodinya yang garis-garis itu bareng Pak Yassi ke situ, arah kecepatannya ke sana, itu alfanya adalah yang antara keduanya itu. Jadi nanti diperkenalkan sudut sikap terbang itu adalah sudut antara bodi dengan horizon lokal ya, bidang datar istilahnya. Nah kalau Pak Yassi gambar seperti ini, bodinya itu membentuk sudut yang cukup besar dengan arah terbangnya. P itu adalah arah terbangnya.
Jadi jangan heran nanti pesawat seakan-akan terbang dengan sudut 45 derajat. Yang 45 derajat itu adalah sudut altitude ada body terhadap horizon ya. Tapi sudut serangnya ya itu tadi arah kecepatannya kemana dengan bodinya itu adalah sudut serang. Oke, itu aja mungkin tambahannya Pak Yazi. Ngejar waktunya. Iya, kita masih banyak, kita baru masuk sayap di sini. Nah, ini yang tadi kita coba lanjutkan ya. Cukup jelas saya rasa. Ada yang namanya airfoil dan wing seperti yang saya tunjukkan tadi. Bentuk-bentuk yang kita dari tadi pelajari itu namanya bentuk airfoil. Nah, bentuk yang dioptimasi agar menghasilkan drag sekecil mungkin dengan lift yang juga sebesar mungkin. Nah, kalau kalian perhatikan teori atau catatan-catatan tentang airfoil itu sudah muncul dari zamannya Otto Lilienthal, bahkan muncul dari zamannya George Bailey, jadi sudah cukup lama. Zaman dulu meniru burung, cuman dikasih suatu kain tapi dilengkungkan atau dicamber karena meniru ini penampang sayap dari burung. Tapi kita sudah tahu sekarang di zaman modern ini ternyata chamber ini bisa juga diwujudkan dalam suatu bentuk yang pejal seperti ini. Airfoil makanya disebut sebagai cross section dari sayap, specifically atau secara spesifik untuk menghasilkan lift dan mengecilkan drag. Nah, ini penampang sayap. Jadi airfoil itu, jadi sayap itu sebetulnya kumpulan sayap. Nah, airfoil sendiri ada airfoil yang simetrik. Ini adalah airfoil simetrik. Dan airfoil yang tidak simetrik. Simetrik secara sederhana atas dan bawahnya sama. Kalau simetrik mestinya tidak menghasilkan gaya angkat pada saat attitude-nya atau alfanya sama dengan 0. Tetapi dengan chamber airfoil atau airfoil yang tidak simetrik, non-simetrik airfoil seperti ini, maka ada istilah-istilah lain yang muncul, yaitu namanya camber line tadi atau pelengkungan. Kemudian maksimum camber juga ada. Itu di mana kelengkungannya paling besar, tetapi ada juga thickness dari airfoil. Beberapa hal yang perlu dihafal mungkin sebagai orang penerbangan. Ini leading edge, itu bagian yang paling depan dari airfoil. Lalu ada juga airfoil trailing edge, atau bagian yang paling belakang. Dan garis antara leading edge dan trailing edge itu disebut dengan chord line. Tapi chord line ini adalah yang searah dengan arah aliran yang didefinisikan. Ini pengertian parameter geometri dari Nah, airfoil itu ada macam-macam, cambernya itu ada macam-macam. Tapi sebetulnya kita bisa sekali lagi sebagaimana Pak Otto Lilienthal dulu buat, kita bisa memperhatikan dari burung. Otto Lilienthal mengamati burung itu burung bangau atau stork yang relatif pada saat terbang dia sayapnya diam, bisa panjang, bisa lama. Dia mengamati kalau itu bahwa kelengkungan sayap ini menentukan misi atau menentukan manuver yang sedang dilakukan oleh burung. Pada saat burung itu cruising dengan kecepatan tinggi, sayapnya itu cenderung sayap airfoil juga, tetapi cenderung lurus seperti ini. Tidak ada kelengkungannya sama sekali, tetapi bisa bergerak di kecepatan tinggi.
Burung-burung yang sedang take off atau sedang mau terbang dengan mengepakkan sedikit sayap, itu sayap atau penampangnya dilengkungkan sedikit. Semakin rendah kecepatannya, ternyata kelengkungannya semakin banyak atau cambernya itu semakin tinggi. Ternyata itu memang sesuai dengan efek yang diharapkan. Nah, misalnya berat burungnya sama, tapi burung itu butuh kecepatan kadang-kadang tinggi. Kalau sedang mengejar mangsa, kecepatannya harus tinggi. Kalau sedang take off, ya dia dari 0 sampai kecepatan tertentu. Kalau dia landing, ya pengennya melambat dulu, bukan jeder langsung jatuh gitu. Jadi ada kecepatan-kecepatan yang dia inginkan. Padahal kalau kecepatannya melambat, liftnya akan berkurang. Kalau lift berkurang, weight-nya tetap, maka relatif dia akan jatuh. Bagaimana cara mempertahankan lift pada saat kecepatannya melambat? Yang dilakukan sama burung adalah menambah camber ini. Sedemikian rupa sehingga pada saat kecepatannya rendah, cambernya lebih melengkung, airfoilnya lebih melengkung, sehingga kecepatan rendah dia masih mendapatkan lift yang cukup tinggi untuk mengatasi beratnya dia sendiri. Bisa juga tentu aja dengan menambah angle of attack. Tapi seperti yang saya gambarkan tadi, burung juga punya arah-arah terbang tertentu yang dia inginkan. Nah, efek seperti ini juga pesawat udara juga butuh. Ya, bukan cuma burung aja. Pesawat udara juga pengen pada saat mendarat kecepatannya rendah sehingga tidak terhempas di landasan. Apalagi pesawat supersonik tidak mungkin dia mendarat dengan kecepatan supersonik. Tetapi pesawat nggak punya material yang bisa mengubah-ubah kelengkungannya seperti ini. Setidaknya sekarang masih belum punya. Mungkin 10 tahun lagi atau mungkin zaman kalian ada sayap yang bisa menyesuaikan bentuknya seperti ini. Apa yang dilakukan? Ini kita berusaha, fokusnya enggak cocok. Kita berusaha meniru perubahan kelengkungan itu dengan menggunakan mekanik, yaitu menggunakan apa yang kita sebut dengan high lift devices yang kita deploy atau kita gunakan pada saat pesawatnya kecepatannya lebih rendah. Yang paling sederhana tentu aja seperti flap seperti ini. Jadi pesawat kita pada saat kecepatannya rendah, flapnya diturunkan. Dan ini alasannya kenapa take off dan landing flap itu dibutuhkan. Karena di kedua manuver itu atau di kedua fase terbang itu kecepatan terbang pesawat masih rendah. Sedangkan pada saat cruise kecepatannya jauh lebih tinggi. Oke. Jadi kalau kalian lihat penampang pesawat yang sederhana, itu biasanya seperti ini, lalu ada kayak anak dari sayapnya atau anak. Pada saat dia cruise, kecepatannya optimum. Ini adalah konfigurasi yang dia inginkan. Tapi pada saat atau V design, dia didesain pada kecepatan. Tetapi tidak mungkin dia terbang langsung di kecepatan ini. Dia masih perlu take off, terus nanti mendarat dia kecepatannya rendah. Oleh karena itu diciptakan namanya ini flap. Pada saat dia mau take off, ini turun. Alias cambernya ditambah. Jadi di kecepatan take off, VTO ini, yang biasanya lebih rendah daripada kecepatan desain, dia tetap mendapatkan lift yang dibutuhkan. Bahkan terkadang liftnya lebih besar daripada cruise. Karena di sini dia perlu akselerasi ke atas, jadi liftnya harus lebih tinggi. Take off juga sama, take off malah bisa lebih camber daripada lift. Pada saat take off, mungkin bentuk seperti ini digeser ke sini. Jadi anaknya ini nggak cuma dilipat ke bawah, tapi juga dilengkungkan ke bawah. Ini juga akan menambahkan. Oke, kecepatannya bisa lebih
rendah lagi karena fail landing itu biasanya kecepatan paling rendah yang dimiliki pesawat udara saat terbang. Gimana cara kita meniru alam, meniru burung. Jadi, itu sebabnya kalau kalian suatu saat terbang lihat sayap pesawat pada saat take off atau landing, itu seolah sayapnya dibongkar bolong-bolong seperti itu. Ini alasannya untuk menambahkan dari itu. Ini ada lagi malah di sini. Ini bukan level apa ini yang tadi saya sebut sebagai spoiler. Karena begitu roda menyentuh landasan, pengennya lift dihilangkan. Jangan sampai ada lift lagi. Kalau enggak dia kecepatannya masih cukup untuk terbang lagi. Cara menghilangkan lift dengan namanya spoiler. Ini diangkat, lift langsung hilang. Lift damper namanya. Ini semua untuk meniru burung atau untuk mengubah cross section kita atau mengubah airfoil kita. Nah ini akan saya lewatin karena cuma destinasi aja. Dulu NACA sebelum NASA itu ngoleksi bentuk-bentuk airfoil untuk digunakan pada pesawat-pesawat tertentu untuk standar. Dan ada destinasinya tapi bisa kalian baca sendiri. Nah sekarang wing, karena kita harus cepat-cepat ini. Wing atau sayap itu sebetulnya representasi dari airfoil juga. Tapi di suatu bentuk yang finite 3 dimensi. Jadi ini airfoil ditumpuk menjadi suatu. Nah untuk sebelum kita masuk ke wing, pahami dulu parameter-parameternya. Pertama, jarak antara ujung sayap dengan ujung sayap satunya lagi dari kiri ke kanan, ke kanan ke kiri. Itu yang disebut dengan span. Span pesawat udara. Simbolnya adalah B. Span simbolnya B. Lalu ada semi span, ini membedakan. Kalau kalian cuma memandang setengah sayap aja, maka ada semi span-nya. Nah, kalau tadi airfoil ada leading edge dan trailing edge, di sayap juga ada. Cuman sekarang bentuknya bukan titik tapi garis. Bentuknya lebih cocok untuk sayap. Trailing edge itu yang di depan, trailing edge yang di belakang. Lalu core itu sayap, panjang core-nya, airfoil-nya berbeda-beda. Maka kita kenal dengan namanya root core dan tip core. Tip core itu yang di tip, root core itu yang ada di sumbu simetri pesawat udara. Ini geometrical parameter, ya. Belum tentu sayapnya benar-benar nembus pesawat udara. Karena kalau kita punya fuselage seperti ini, sayap itu keluar dari sini. Belum tentu di dalam fuselage sendiri ada sayap atau ada airfoil. Akan tetapi yang disebut root core itu perpanjangan sayap ini sampai ke symmetric axis. Oke, lalu ada sudut. Sayap ini miring ke belakang yang disebut dengan sudut swept. Biasanya standarnya diambil yang seperempat core. Dari root sampai tip. Kenapa seperempat core? Karena ini aerodinamik centernya. Oke. Ini semua disebut dengan wing platform. Wing platform itu dilihat dari atas. Sederhananya gini. Kenapa? Karena sebetulnya wing itu punya dihedral juga. Jadi bukan sayap itu dilihat dari panjang sebenarnya, dari sini miring ke sana. Tapi semi span itu tetap dilihat dari tegak lurus. Mati lagi Pak Yasi.
Ada gangguan koneksi lagi Pak Yasdi? Yaitu span-nya dikuadratkan dibagi dengan luas area landform S. Oke, nah luas ini ya dihitung pakai trapesium ya. Luas dari landform. Jadi S, satu lagi ini S sama dengan luas banyak surface. S-nya itu dari atas. Itu, ini parameter-parameter yang kalau orang penerbangan harus hafal di luar kepala. Langsung, sebagaimana saya bilang tadi, wing itu sebetulnya airfoil yang dijejer-jejer banyak banget sampai ke seluruh. Masing-masing airfoil akan menimbulkan lift sedemikian rupa di satu sayap akan muncul distribusi dari lift. Kalau dilihat dari depan. Begitu ada fuselage-nya, tentu aja distribusi ini terganggu. Jadi biasanya modelnya seperti itu. Tapi menghitungnya tetap platform yang kita inginkan dikurangi suatu pengurangan dari akibat adanya fuselage. Nah ini alasan kenapa sekarang baru rame konfigurasi yang wing body blended atau flying wing. Itu karena kalau ini perubahannya tidak drastis seperti ini, maka kita bisa mengurangi pengurangan gaya angkat akibat misalnya ada benda yang non-lifting body seperti fuselage. Nah, resultan distribusi gaya angkat ini juga biasanya diajukan pada seperempat dari core aerodynamic center. Artinya nanti ada momen juga. Lalu ada penjelasan tentang sedikit yang disebut dengan aspek rasio. Ini cukup penting juga. Kenapa sih pesawat kan kalau setengah rho V kuadrat S tadi kalikan CL, lift itu seolah tergantung ke S-nya aja. Berarti sayap betulnya bentuknya mau bentuknya kotak ini, terbang ke sana, atau pesawat bentuknya seperti ini, bisa aja lift yang dihasilkan sama, asalkan luasnya ini sama. Benarkah seperti itu? Ternyata enggak. Ternyata ada luas yang lebih bagus. Luas itu ternyata yang seperti ini itu lebih bagus. Ini yang disebut dengan aspek rasio tinggi. Ini aspek rasio rendah meskipun luasnya sama. Oh, baterainya habis. Masih bisa lihat saya ya? Pak Juprinya harus dihubungi dulu. Oke, kita lanjutkan sampai baterainya habis. Ternyata ada aspek lain, bukan cuma luas saja, tapi namanya aspek rasio. Nah, ini yang diterangkan di sini. Ternyata pada saat kita ngomongin airfoil 2 dimensi atau infinite wing tadi, ya, infinite wing tadi punya nilai CL yang paling tinggi atau CL kecil yang paling tinggi.
Begitu kita ejawantahkan bentuk kita ke dalam sayap yang sebenarnya, ternyata semakin lampai atau semakin panjang span, itulah yang mendekati infinite wing tadi. Kalau meskipun luasnya sama, kalau kita punya kelampaian yang kecil atau span-nya semakin kecil, maka lift-nya itu jauh berbeda dari lift yang 2 dimensi tadi. Nah, ini namanya efek dari aspek rasio. Tetapi lift kecil bukan berarti CD kecil. Semakin besar, semakin rendah kelampaiannya, CD-nya malah semakin besar. Jadi efeknya selalu efek yang tidak kita inginkan di sini. Artinya apa? Artinya semakin panjang sayap kita, semakin kita punya CL yang tinggi. Ya, itulah mengapa glider-glider sayapnya panjang banget. Karena dia pengen menghasilkan CL yang sangat tinggi. Aspek rasio atau span biasa disebut kelampaian. Kelampaiannya tinggi, kelampaiannya rendah. Atau aspek rasionya tinggi, aspek rasionya rendah. Ini masalah yang muncul kalau kita sudah punya sayap yang beneran atau sayap yang 3 dimensi. Bukan infinite. Apa sih yang menyebabkan itu? Itu disebabkan oleh yang namanya wingtip effect. Nah, sekarang kita punya sayap yang beneran, yang tidak infinite. Kalau kita punya sayap yang beneran, berarti di sininya terbuka. Padahal tekanan di atas dan tekanan di bawah berbeda. Yang lebih besar adalah tekanan di bawah. Artinya, kalau di sini finite atau ada batasnya, maka mungkin muncul kebocoran udara dari bawah ke atas. Karena udara di bawah tekanan tinggi, ini air coil, di atas tekanannya rendah, maka muncul kebocoran udara seperti ini. Ini berguling-guling udara ke sini membentuk suatu pusaran yang disebut dengan tip vortex. Tip vortex ini ternyata bermasalah karena semakin lama semakin besar ke belakang. Ini gambar yang mungkin tak kenal juga. Ini tip vortex itu. Dari sininya kecil, tapi ingat ini tekanan yang bisa mengangkat pesawat udara. Ini cukup olahannya di sini cukup besar. Sedemikian rupa sehingga bagian dalam itu alirannya mengarah ke bawah, sedangkan bagian luar menghadap ke atas. Yang dalam ini akan mengurangi gaya angkat karena semuanya ke bawah. Aliran di sini seolah ada aliran ke bawah atau alfanya, sudut serangnya bisa bergerak. Ini kalau ada yang bingung, di sini arah anginnya ke sana, sayapnya pergi ke sana, jadi punya suatu alfa, lalu timbul suatu timbul. Ini hanya muncul pada pesawat, pada sayap 3 dimensi, atau sayap yang punya span tertentu. Nah, di sini kalian bisa lihat, seandainya sayap ini gangguan lagi Pak Yazi, yang apa komputernya FTMD itu. ini caranya stop. Oke, masih dengar saya? Ya, dengar sekarang. Oke, sekarang kita lakukan seperti ini terakhir aja yang bagian udah terlanjur mati Pak. Kita tutupin aja nih.
Ya, ada pertanyaan dulu. Ini bisa saya lakukan. Ini apa kelihatan saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Abdul Malik. Kelihatan, Pak. Halo, halo. Yang saya Ya, Pak. presentasikan kelihatan nggak? Ya, presentasinya kelihatan. Ya udah, ini nggak tahu nih, tadi ternyata nggak dipasang listriknya sama petugasnya. Pak Yasi itu Terus- pakai 2 komputer tuh soalnya. Terus udah gitu udah dikasih adaptor, orangnya pergi tapi komputernya nggak dinyalain. Ini nyalainnya gimana nih? Ya udah, mungkin anu aja Pak Yasi, apa itu namanya? Gitu. Itu setelah Airvalving ini kan tinggal ini aja apa? Yang fasilitas itu kita teruskan di depan aja nanti. Oh ya. Cuman Ya, ini sih, ini Pak, kalau yang tadinya- diterangkan Pak Yasi ini nanti tip vortex itu, makanya kalau sayap untuk menghindari wingtip efek itu dikasih wingtip. Jadi dikasih sirip di ujung sayapnya, di tipnya itu dikasih apa istilahnya itu wingtip, sehingga mengurangi wingtip efek ini. Hampir semua pesawat sekarang pakai itu. Nah, cara ngitungnya gimana? Itu nanti Anda tugas akhir di situ aja. Jangan dipakai. Ini hanya apalagi nggak bisa secara analitik, eksperimen bisa atau empirik bisa dihitung. Namun kalau Anda interest di dalam bidang CFD, Anda bisa satu sayap Anda taruh wingtip, bagaimana liftnya itu bisa bertambah atau drag-nya itu bisa berkurang. Nah, ini yang tadi saya ingin teruskan tadi, ya. Kita udah lihat bahwa ada penurunan aliran di permukaan sayap gara-gara leaking ini, kebocoran airflow ini. Demikian rupa sehingga liftnya akan berkurang, atau lebih tepatnya liftnya jadi drag. Sebagian lift akan jadi drag karena liftnya itu geser miring ke belakang seperti ini, gara-gara downwash yang tadi. Drag tambahan ini disebut induced drag yang saya ceritakan sebelumnya, drag satu lagi yang belum kalian pelajari. Lalu pengurangan lift ini, ya pengurangan lift, kita punya pengurangan lift. Untuk itu di pesawat-pesawat kadang melakukan sesuatu seperti menggunakan wing yang sangat panjang, biasanya untuk glider dengan kecepatan rendah. Sedemikian rupa sehingga induced drag-nya berkurang dan lift-nya bisa dipertahankan. Atau kita pakai twist angle, yaitu airfoil yang di root ini alfanya tinggi tapi makin lama makin kecil. Sedemikian rupa sehingga di ujung sayap itu tekanan atas dan bawah bisa tidak sebesar semestinya. Jadi kebocoran bisa ditanggulangi. Dan yang sekarang populer adalah menggunakan winglet atau sayapnya ditekuk ke atas. Ini juga salah satu cara untuk menahan kebocoran udara ini dan mengurangi tip vortex ini. Seperti itu. Cara ngitungnya nanti ya, cara ngitungnya. Nah, mungkin hari ini sampai di situ dulu. Ternyata ya biasalah kalau di penerbangan aerodinamika itu harus jadi fokus yang banyak. Tapi nggak apa-apa, kita bisa lanjutkan ini atau kalian juga bisa baca juga di slide ini selanjutnya. Jadi mungkin sampai di situ dulu Pak Ari, ada tambahan yang lain? Enggak, sementara itu aja dulu deh. Nanti Kamis minggu depan jadi tetap ada kuliah ya seperti tadi yang disampaikan Pak Yasti, dan mungkin menyelesaikan yang aero ini sebelum kita ke struktur, tapi video tentang struktur udah disiapkan ya Pak Yasti? Udah, ya masih mungkin Senin minggu depan atau Kamis minggu depan udah siap. Oke, ya. Sebelum Kamis. Ini nyalainnya gimana?
Saya nggak bisa nyalain komputer satunya soalnya, jadi nggak bisa melanjutkan. Ya, nanti sampai bosan itu teknisinya itu untuk selalu siap itu Pak Yasi, tidak hanya untuk kuliah ini. Karena kalau ini adik-adik, kalau kuliah ini berhasil, itu 4102, ruang 4102 itu pengen dijadikan semacam studio kayak gitu ya, studio bagi kita. Jadi dosen bisa ngajar di situ, nggak kayak saya tuh duduk, kalau saya harus di layar yang kecil, tapi dosen tetap berdiri di depan kelas kayak gitu ya, meskipun kelasnya kosong. Nah, nanti jika insya Allah pandemi hilang, jadi dosen itu nggak duduk lagi, tetap ngajar di situ, kalian datang ke kelas. Ada yang datang ke kelas, ada yang boleh mendengarkan lewat ini, itu sangat ideal nanti. Bagi yang pengen jalan-jalan di kampus, ya bisa datang di 4102. Yang pengen seperti ini, kuliahnya daring seperti ini, ya bisa dinikmati kuliahnya dari rumah. Jadi metode belajarnya bisa nambah. Mungkin itu aja dulu. Ini sudah azan zuhur. Ya Pak Arif. Ini baru nyala sekarang komputernya, jadi ya udah. Memang kerepotan teknis ini bikin banyak hal yang susah, tapi moga-moga kalian tetap sabar. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, kalau belajar yang asinkronus, kita berusaha agar banyak hal bisa disupport ke kalian dengan cara apapun, karena tatap muka tidak bisa dilakukan. Ya kalian coba nikmati, kalau kita tawarkan apa, kalian bikin apa. Nantinya kalau sudah masuk lagi, mungkin tetap kelas seperti ini akan jadi pilihan juga. Jadi sewaktu-waktu dosen tidak bisa, mungkin bisa ngajar lewat HP atau apa gitu, mungkin masih bisa dilakukan. Jadi ya di-embrace ini banyak hal yang terjadi gara-gara COVID. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Akila, ada pertanyaan? Belum Pak, belum ada. Ya udah ya, saya tutup ya. Saya hentikan recordingnya dulu. Dan saya tutup, sampai jumpa minggu depan. Nanti kita umumkan di Ya, depan. dan saya akan umumkan juga waktu UTS-nya, tapi yang pasti tanggalnya udah pasti di tanggal itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.